Minasang, konnichiwa. Dalam pelajaran ke-16 ini kita akan membahas mengenai kata bantu bilangan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal penghitungan yang disesuaikan dengan jenis benda yang akan kita hitung. Misalnya saja secangkir kopi, sehelai kertas, 2 tangkai kembang, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Jepang juga memiliki kata bantu bilangan seperti ini. Malah lebih kaya bahasa Jepang daripada bahasa Indonesia, karena ada beberapa benda yang akan mengalami perubahan bunyi apabila kita menyebutkan bilangan untuk menghitungnya. Bentuk, jenis, dan ukuran suatu benda menentukan kata bantu bilangan yang akan kita gunakan dalam bahasa Jepang. Kata bantu bilangan ini sangat dipengaruhi oleh sistem penghitungan Cina. Maklum saja karena sistem penulisan Jepang banyak dipengaruhi oleh budaya Cina sekitar abad ke-4 Masehi, selain ajaran Taoisme dan Buddha Vajrayana. Untuk itu, ketika menghitung, orang Jepang lebih banyak menggunakan sistem penghitungan Cina daripada sistem penghitungan Jepang sendiri, karena dalam bahasa Jepang asli, penghitungan hanya terbatas hingga angka 10. Selanjutnya, nggak ada kalimat yang bisa dipakai untuk menyebut suatu benda atau menghitung sebuah benda. Jadi angka-angka ichi, ni, san, go, doku, dan seterusnya itu adalah diadopsi dari budaya Cina. Untuk penghitungan sistem Cina ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita mulai saja dari kelompok pertama, yakni kelompok kata ganti bilangan yang tidak mengalami perubahan bunyi sama sekali. Kita perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah sistem penghitungan yang dipakai untuk menghitung benda-benda produk dari sebuah industri atau alat-alat elektronik. Semuanya diakhiri dengan dai. Cara penghitungannya sama seperti menghitung angka biasa, cuman ditambahi dengan dai. Ichi dai, ni dai, san dai, yong dai, dan seterusnya. Untuk kalimat pertanyaannya adalah nan dai. Contoh dalam kalimatnya misalkan saja, berapa banyak televisi yang ada di rumahmu adalah anata wa terebi o motteimasu ka? Jawabannya adalah iie ni terebi ni dai motteimasu. Misalkan di rumahku ada 2 buah televisi. Tabel berikutnya adalah nomor urutan. Nomor urutan memiliki akhiran bang. Cibang, nibang, sambang, gobang, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Bentuk pertanyaannya adalah nambang. Berikutnya adalah untuk menyebutkan benda-benda yang tipis, misalnya kertas, papan yang tipis-tipis, dan lain sebagainya. Ini kita memakai kata mai, ichimai, nimai, dan seterusnya, dan tidak ada perubahan bunyi sama sekali, hanya pembilang angka yang diikuti dengan kata mai. Kemudian derajat, di Jepang kebanyakan memakai derajat Celcius ya untuk ukuran suhu. Ini kita memakai do, ichido, nido, sangdo, dan seterusnya. Bentuk pertanyaannya adalah nando. Mata uang baik yen maupun rupiah sama saja, ichien, niyeng, dan seterusnya. Demikian juga rupiah. Ini adalah jenis pertama yang tidak memakai perubahan bunyi. Jenis kedua adalah yang memiliki perubahan bunyi pada pembilangnya. Tapi tidak perlu khawatir karena ada rumusnya di sini. Kita tinggal mengingat angka 1, 6, 8, dan 10. Karena perubahan bunyinya ada di situ semua. 1, 6, 8, 10. Jadi perubahannya ada di situ dan tidak akan kemana-mana. Sedangkan yang lainnya tidak ada perubahan. Jadi tidak sulit apabila kita berhasil menghafalkan 1, 6, 8, dan 10. Coba kita perhatikan tabel berikut ini. Di situ untuk menyebutkan benda yang tidak terlalu besar, kita memakai akhiran ko, ikko, niko, sangko, yongko, dan seterusnya. Dokko, nanako. Dalam untuk angka ke-8 memiliki 2
jenis, yakni Hakko dan Hachiko. Demikian juga di angka 10-nya, Jukko dan Jikko. Kata tanyanya sama, yakni Nangko. Kemudian ada kali. Berapa kali? Ini untuk menyatakan tindakan yang dilakukan berkali-kali atau hal-hal lain yang serupa dengan itu. Ikkai, nikai, sangkai, dan seterusnya. Dan untuk angka yang ke-8 juga sama, memiliki dua jenis, yakni Hakkai dan Hachikai. Demikian juga untuk angka 10, Jukkai dan Jikkai. Pertanyaannya adalah sama seperti tadi, nan, dan ditambahkan kai menjadi nangkai. Kemudian umur memiliki akhiran sai, isai, nisai, dan seterusnya. Kita bisa baca sendiri di dalam tabel itu. Untuk angka 8 kali ini tidak memiliki dua jenis, hanya satu jenis. Dan untuk angka 10 memiliki dua jenis, yakni jusai, dan kita bisa juga memakai jisai. Untuk pertanyaannya adalah nansai. Jilid kita memakai akhiran satsu, isatsu, nisatsu, dan seterusnya. Jus dan jis sama seperti tadi, yakni untuk menyebutkan angka 10 memiliki dua jenis. Kemudian helai atau style, kita memakai akhiran caku, icaku, nicaku, sancaku, dan seterusnya. Pertanyaannya nancaku. Kemudian untuk binatang besar, kecuali ikan dan unggas, jadi burung, ayam, dan itik nggak masuk dalam kategori kata-kata bilangan yang ini. Ini dipakai untuk gajah, badak, kudanil, dan seterusnya. Kita memakai akhiran to, ito, nito, santo, dan seterusnya. Untuk angka 10 ada dua jenis, jutto dan jitto. Pertanyaannya nanto. Halaman dalam sebuah buku. Ini kita memakai akhiran page. Ini diambil dari kata serapannya, diadopsi dari bahasa Inggris page menjadi page. Ipeji, ni peji, sam peji, dan seterusnya. Untuk angka 8 ada dua jenis. Kita bisa memakai hap peji dan hachi peji. Demikian juga untuk angka 10-nya, jup peji dan jip peji. Jenis yang ketiga adalah perubahan terjadi pada pembilang sekaligus jumlahnya. Bentuk yang ketiga, langsung saja kita melihat tabelnya. Yang pertama adalah menghitung minuman, baik ketika kita tuang ke gelas, cangkir, botol, dan lain sebagainya. Nah, di situ ada perubahan yang dikasih garis, yang dikasih warna oranye. Jadi jangan sampai lupa ya kaidahnya. Itu ipai, jadi bukan ichipai ya. Ipai, nihai, sambai, yonghai, gohai, dropbai. Jadi bukan dokubai tapi dropbai. Nanahai, happai. Atau kita juga bisa memakai hachihai. Kemudian kyuhai, juppai, dan juga bisa memakai jipai untuk menyatakan minuman, jumlah minuman. Kata tanyanya adalah nambai. Lanjut pada benda-benda yang berbentuk lonjong seperti senapan, pisang, pipa, dan lain-lain. Di situ ada ipong, jadi bukan ichipong, ipong, nihong, sambong, yonhong, gohong, ropong, nanahong, hapong. Kita juga bisa memakai hachihong, yuhong, jupong, jipong, dan pertanyaannya adalah nanbong. Kemudian untuk menyebut jumlah hewan yang tidak terlalu besar, misalkan kucing, anjing, dan lain-lain, kita memakai akhiran piki, ipiki, nihiki, sambiki, yonhiki, gohiki, dan seterusnya. Kita bisa baca sendiri situ. Kemudian untuk menghitung jumlah tingkat sebuah bangunan, ikkai, nikai, sanggai, atau kita bisa juga pakai sangkai, yongkai, gokai, rokai, nanakai.
Untuk angka 8 ada dua cara, yakni Hakkai atau Hachikai, kemudian Kyukai, Jukai, atau kita juga bisa pakai Jikai. Bentuk pertanyaannya adalah Nangai atau Nankai. Kemudian jumlah pasangan seperti sepatu, sel, kaos tangan, dan lain-lain. Akhirnya adalah Soku, Isoku, Nisoku, Sansoku atau Sansoku, Yonsoku, Gosoku, Rokusoku, Nanasoku, Hasoku atau Hachisoku, Kyusoku, Jusoku atau Jisoku. Untuk pertanyaannya adalah Nansoku atau Nanzoku. Kemudian unit, dalam hal ini rumah, gedung, dan lain sebagainya. Apartemen, kita bisa memakai akhiran keng, ikkeng, nikeng, sangen atau sangkeng, yongkeng, gokeng, rokeng, nanakeng. Angka 8 sama, memiliki dua jenis, yakni Hakkeng dan Hachikeng, Kyukeng, Jukkeng, Jikeng, dan bentuk pertanyaannya adalah Nangkeng atau Nanggeng. Dan yang terakhir adalah cara menghitung benda dengan menggunakan bahasa asli Jepang. Cuman untuk menghitung benda dalam bahasa asli Jepang ini hanya bisa dipakai untuk angka 1 sampai 4 saja. Dan untuk angka selanjutnya kembali memakai sistem Cina. Untuk itu langsung saja kita lihat tabelnya. Untuk menghitung buah atau barang, untuk nomor 1 kita memakai hito, hitotsu, utatsu, mitsu, yotsu, itsu, mutsu, nanatsu, yatsu, dan to. Untuk menghitung orang, 1 orang hitori, 2 orang futari, 3 orang sannin, 4 orang yongnin. Dan selanjutnya untuk angka-angka selanjutnya kita tinggal menambahkan nin. Bahkan untuk 100 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang kita tinggal menambahkan nin saja. Setelah itu menghitung kamar, 1 kamar hitohya, 2 kamar futahya, mihya, yohya, dan seterusnya. Khusus untuk angka 10 kita bisa memakai jippya atau jupya atau juga tohya. Bentuk pertanyaannya adalah nanhya. Dan untuk menghitung piring, bisa kita baca pada tabel ini, yakni hito sara, futa sara, mi sara, dan seterusnya. Untuk angka yang 8 kita bisa memakai has sara selain haji sara. Untuk angka 10 ada 3 jenis, jis sara, jus sara, dan to sara. Kemudian untuk menghitung iris, seiris, 2 iris, dan seterusnya, hito kire, futa kire, mi kire. Dan untuk angka 8 selain hak kire kita bisa juga memakai hachi kire. Dan untuk angka 10 juga ada 2, jis kire dan jus kire. Kemudian untuk menghitung bulan, 1 bulan hitoski, futaski, miski, yoski. Dan kalimat pertanyaannya adalah nangagetsu. 4 bulan ke atas, selain kita memakai yoski, kita juga bisa memakai yong kagetsu, go kagetsu, dok kagetsu, dan seterusnya. Itu tadi sekilas tabel-tabel mengenai kata bantu bilangan untuk menyebutkan jumlah sebuah benda yang akan kita hitung. Dan mohon dihafalkan dan jangan sampai ketukar, karena kalau ketukar orang Jepang akan bingung. Orang ini menghitung apaan? Menghitung kertas tapi kita memakainya hitungan hewan, gak nyambung. Jadi harap dihafal. Mudah saja menghafalkan ini. Apalagi kalau kita mencatat tabel itu dan membacanya secara berulang-ulang. Oke, dalam sesi budaya Jepang kali ini kita akan mengulas sedikit tentang sejarah bom atom di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945. Pasca kejadian bom atom, ada kisah menarik mengenai seorang anak yang terkena dampak dari bom atom yang dijatuhkan oleh pasukan sekutu dan kemudian mengidap leukemia.
Berhari-hari, berbulan-bulan dia dirawat di rumah sakit dan akhirnya meninggal. Dia bernama Sadako Sasaki. Di saat kejadian bom dijatuhkan di Hiroshima, tepatnya di dekat jembatan Misasa Hiroshima, Sadako dan keluarganya selamat, cuman rumahnya terbakar karena efek dari ledakan bom atom itu. Rumah dan ground zero adalah titik ledakan, hanya berjarak 2 km saja atau 1,5 mil dari rumah Sadako. Sementara Sadako masih tetap tumbuh seperti anak lain, anak kebanyakan, yaitu ceria, sehat, dan juga masih bisa bersekolah. Ketika umur 12 tahun dia mulai mengalami gejala yang aneh dalam dirinya. Dia sakit, mungkin dia mengira flu biasa atau masuk angin. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter mendiagnosanya sebagai dia terkena dampak dari bom atom dan mengidap leukemia yang belum ada obatnya. Memang bukan cuma Sadako yang menderita penyakit seperti itu, tapi ribuan anak di Hiroshima juga menderita penyakit yang sama sebagai dampak daripada bom atom. Menyadari dirinya terkena leukemia, Sadako hanya bisa menangis dan meratapi nasibnya. Suatu hari dia dikunjungi oleh temannya yang bernama Chizaku Hamamoto sambil membawa origami berbentuk bangau kertas. Dia bercerita kepada Sadako bahwa kalau Sadako mampu melipat bangau kertas sebanyak 1000 buah, maka dirinya akan dikabulkan apapun yang dia minta, termasuk ingin sembuh dari penyakit leukemia. Karena memang burung bangau di negara Jepang adalah jenis burung yang disucikan atau disakralkan. Dalam bahasa Jepang disebut dengan burung Firasaki. Ini sama legendanya seperti di negara Denmark. Denmark juga mengkhususkan burung bangau karena burung ini bisa hidup hingga mencapai umur di atas 100 tahun. Dan uniknya burung bangau ini burung yang mengabdi kepada kedua orang tuanya. Jadi ketika kedua orang tuanya itu sudah sepuh, sudah tua, maka mereka disuruh istirahat. Sementara anaknya yang masih muda akan mencarikan makan buat kedua orang tuanya itu. Padahal manusia belum tentu bisa gitu ya. Oke, kita lanjut. Semenjak itu Sadako rajin melipat burung bangau kertas apapun dia pakai, termasuk kertas resep dari dokter dia pakai untuk membuat burung bangau. Tapi sayang sekali Sadako hingga akhir hayatnya hanya mampu melipat sebanyak 664 buah saja. 664 burung bangau kertas. Setelah itu dia meninggal karena penyakit yang dia derita. Setelah kematiannya, teman-temannya melanjutkan hingga genap 1000 buah di rumah sakit. Setelah kematiannya, teman-temannya juga membuat surat dikirim kemana-mana dan menggalang dana untuk membuat semacam monumen di Hiroshima sebagai penghormatan terhadap kematian Sadako. Jadi uang yang terkumpul dijadikan monumen di Hiroshima dengan nama Monumen Sadako. Monumen itu diberi nama Monumen Perdamaian Hiroshima atau Gembaku Dome. Di situ ada patung Sadako yang sedang memegang bangau kertas yang terbuat dari emas. Di bawahnya terdapat tulisan yang termasuk pesan dari Sadako dan juga anak-anak lain yang meninggal karena penyakit serupa karena dampak daripada perang nuklir. Dia dinobatkan sebagai anak simbol korban perang nuklir yang terjadi saat itu, dan monumen itu dipakai untuk memperingati Hari Perdamaian Internasional karena sejak saat itu perang dunia sudah berakhir. Di bawah monumen tersebut tertulis Korewa Boku no Sakebi desu. Korewa watashi tachi itomori desu. Sekai ni heiwa o kizuku tameno. Yang artinya ini adalah doa kami, ini adalah harapan kami untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi. Sadako bukan seorang tentara. Sadako hanyalah anak kecil yang tidak tahu menahu tentang kondisi perang di luar sana. Jadi ketika ada orang yang berkomentar, salah sendiri Jepang suka jajah di sana-sana, itu yang jajah atas perintah dari kaisar yang berkuasa pada saat itu. Sadako hanyalah korban. Dia hanya anak kecil yang tidak tahu menahu. Harapan dia hanyalah perdamaian, agar dia bisa bermain dan bersekolah seperti anak-anak kebanyakan. Tapi karena dampak dari perang
yang membabi buta. Perang adalah perang. Dia akan jatuh dengan cara membabi buta. Tidak peduli wanita dan anak-anak, semua akan terkena dampaknya, termasuk Sadako Sasaki. Dan saat ini kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu Oboite Kudasai. Kita menghafalkan katakana. Hiragana sudah saya cukupkan sampai episode kemarin, dan hari ini kita akan memulai dan mengawali menghafalkan katakana. Sebenarnya hiragana masih banyak ya, masih banyak huruf-huruf yang harus kita hafal. Kita pause dulu sejenak hiragananya, dan agar kita bisa segera mengenal katakana. Nanti di episode mendatang kita akan lanjutkan pengayaan materi tentang huruf hiragana selanjutnya. Dan saat ini kita hafalkan dulu katana, karena ini adalah dasar. Jadi ketika kita sudah menghafal dasarnya, maka untuk selanjutnya akan lebih mudah. Minimal kita tahu dasarnya, dan apabila nanti ada pengembangan di materi berikutnya, maka itu akan lebih mudah kita hafal. Yuk, sekarang kita saksikan bagaimana sih huruf katakana dan pelafalan bunyinya. A, I, I, U, U, E, E, O, O, Hai, Kyo wa kokomade desu. Owarimashou. Sayonara.